are in my world. Sahabat dunia, selamat datang di My World. Saat ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang seniman yang tidak banyak yang tahu, akan tetapi banyak di hati sahabat dunia yang khususnya di Bali yang bergerak di bidang musik. Dan beliau ini adalah seorang legend yang mengabdikan dirinya untuk sebuah kesenian. Dan di samping saya, inilah sang legend, Om Ricky. Om Ricky, selamat sore Om. Selamat sore. Wah, terima kasih Om. Ya, terima kasih kembali. Sudah bincang-bincang sama kita hari Ya, ini. ini satu hal yang sangat luar biasa. Pertama kali Om, Pertama kali. Ya, ngobrol-ngobrol seperti ini. ya. Tapi Om jadi seniman udah dari tahun... Dari ya umur 7 tahun, saya sudah bermain musik. Kebetulan di dalam keluarga besar itu banyak kakak-kakak saya yang menjadi pemusik. Dan saya mempunyai waktu itu ya main drum, band bocah namanya pada saat itu. Baru umur 7 tahun. Tahun berapa itu? Tahun 57 kalau nggak salah nih. Tahun 1957. Wow. Nggih, masih Berarti kecil. saat ini umurnya Om 72 sekarang. 72 tahun. Iya. Masih bernyanyi. Masih berkiprah. Iya. Om Ricky nama lengkapnya siapa Om? Oh, nama lengkap saya IGD Ketut Ricky Adnyana. Aslinya dari? Dari Tabanan, Banjar Lebah Blodan, Jero Dangin Peken. Oh, Ya. oke. Berarti dari SD sampai SMA di Tabanan. Iya, di Tabanan nggih. Ya. Mengenal seni musik dari SD Om? Dari SD, ya kebetulan di dalam keluarga itu kakak-kakak saya itu semuanya seniman musik. Jadi mereka lah yang membimbing saya itu untuk menjadi ya seorang pemusik. Musisi. Iya, musik. Kalau SMP udah biasa manggung Om? Sudah biasa. Ya. Udah biasa manggung? Sudah biasa ya. Berarti itu tahun 59 ya? Iya. Tahun 59? Iya, tahun 60-an juga ya sering waktu itu saya sudah bernyanyi di atas panggung ya. Ya, waktu itu di Jalan Gajah Mada ya dengan teman-teman, tapi sekarang teman-teman saya sih sudah banyak yang sudah meninggal. Ya. Sudah banyak yang meninggal Om? Iya. Itu tahun 60 ngamen ke Jalan Gajah Mada di Iya. Denpasar. Di Tabanan aja waktu itu. Oh, di Tabanan. Ya, nah kebetulan pada saat itu saya juga dibimbing, ada namanya band Permata pada saat itu di Tabanan yang membimbing saya untuk bisa menjadi penyanyi seperti sekarang ini. Ya. Band Permata. Permata ya, band Permata di Tabanan dulu itu terkenal sekali di Bali dulu. Ya. Itu waktu itu genrenya apa Om? Waktu itu saya nyanyi keroncong. Oh, nyanyi keroncong. Iya, keroncong. Di tahun 60. Tahun 60-an ya. Dan Om Ricky SMP, SMA ya? SMP, masih SMP Masih pada saat SMP. itu ya, masih SMP. Wow. Tahun SMA? SMA sudah gini. Tahun berapa saya tamat? Tahun 72 atau 72 saya tamat SMA. Ya. Langsung kuliah ke... Ya, dapat ke Malang waktu itu. Di Malang sekolah Akademi Bahasa Asing pada saat itu, tetapi saya tidak lanjut oleh karena ya namanya senang bermain musik saya di sana jadinya lupa dengan belajar. Waktu itu lebih banyak main musiknya apa bernyanyi? Bernyanyi di sana di Malang pada saat itu. Berarti tidak tamat? Tidak melanjutkan. Masih dengan Permata band apa? Di sana waktu saya di Malang saya punya dulu nama grup band namanya The Darkness. Waktu itu saya bernyanyi di sana. Saya ketemu dengan Mick Jaggernya Indonesia pada saat itu, Mickey namanya, Mickey Jaguar. Saya orang Malang. Orang Malang, orang Indo, blasteran dia. Oke. Ya, saya satu panggung dengan beliau.
di Jalan Ijen, satu panggung dengan beliau nyanyi di sana. Di Malang. Di Malang ya. Berarti Om kuliah ke Malang tidak fokus kuliah tapi justru nyanyi. Justru nyanyi saat itu ya. Ya tidak heran kalau tidak tamat kuliah Om. Ya. Pindah ke Bali? Pindah ke Bali tahun 74 saya ke Bali. Wow. Nah, ya 74. Nah terus saya coba-coba bermain pada saat itu ke Kuta saya ke Kuta. Nah ketemulah di sana banyak sekali ya musisi-musisi di sana. Ya kebetulan pada saat itu ada yang namanya restoran yang sangat terkenal ya di dunia itu Kayu Api namanya. Nah di sanalah saya bertemu dengan seorang musisi ya sampai saat ini dia masih eksis namanya Manto. Manto. Ya Manto. Ya saya bernyanyi dengan beliau di sana di Kayu Api pada saat itu. Saat ini masih eksis. Sebaya Om Riki. Ya sebaya dengan saya. 72 tahun juga. Iya mungkin dia tuh ya mungkin 70 ya masih gini dia. Ya. Masih dia kan punya grup band namanya The Magic Mushroom itu. The Magic Mushroom. Mushroom. Manto itu ya Manto. Manto ya. Itu juga legend itu. Ya. Di tahun 74 sudah nyanyi di Kuta. Itu di pub ya Om ya? Iya di pub, restoran, bar dan restoran. Saat itu Kuta udah rame tamu atau? Sudah mulai ramai sekali pada saat itu. Yang paling terkenal kan Kayu Api pada saat itu. Yang paling ramai. Dan Om tinggalnya di? Ya, Warawiri. Tabanan Kuta. Ya. Kenapa nggak tinggal di Kuta Om? Ya. Sekali-sekali tinggal di Kuta kan ada juga teman punya pensiun, saya nginap di Losmen Melati namanya. Saya nginap di sana, tapi saya seringan pulang pada saat itu. Ya. Waktu di Kuta, acara manggung-manggung, alirnya lebih ke apa? Ya, lebih ke rock di sana. Rock di ya, sana ya? rock ya. Kalau Om Riki sendiri menyukai apa untuk aliran musik? Ya, saya pada saat tahun 74 itu. 74 ya rock. Saya artinya belajar ke lagu-lagu rock. Ya dulunya lebih banyak ke lagu-lagu pop dulunya ya. Nah setelah saya bertemu dengan Manto ya saya harus belajar lagu-lagu yang disesuaikan sebab kita mengiringi bule-bule untuk ya berpesta pada saat itu. Belajarnya dengan guru apa sendiri Om? Saya autodidak sendiri, di samping itu juga saya dibimbing dengan kakak-kakak saya ya. 74. Ya. 74 Om Riki umur berapa ya waktu itu? Ya masih muda sekali lah pada saat itu. Bernyanyi rock dengan grup band? Ya itu udah Legian Rock pada saat itu namanya dia. Belum namanya Arlie Angel itu. Belum namanya Arlie Angel. Nah, ketika saya dapat pekerjaan ke Jepang ke Hokkaido, saya tinggalkan teman-teman saya ke Hokkaido pada saat itu. Ke Jepang. Ke Tahun Jepang berapa di itu? di tahun 80. Oh. Ya, di Hokkaido, di Sapporo saya menyanyi di bar Napoleon namanya. Wow, sahabat dunia dari bernyanyi di Kuta, di pub namanya Kayu apa? Kayu Api. Kayu Api. Dan di tahun 80 beliau bernyanyi ke Jepang. Jepang ya, di Sapporo. Ada rencana memang untuk bernyanyi ke luar negeri waktu itu? Oh, enggak ada. Mengalir aja ya? Mengalir saja. Ya kebetulan pada saat itu saya punya kakak, dia punya teman yang dari Jepang. Dan dia kebetulan punya bar dan restoran di Hokkaido, di Sapporo. Saya ditawarin, mau nggak kamu ke Jepang? Saya bilang ya, cari pengalaman. Berarti Om Riki bisa nyanyi Jepang? Bisa sedikit-sedikit. Berapa lama Om di 6 bulan. Di Jepang 6 Ya, bulan? 6 bulan ya. Tahun 80. Ya. Menyenangi di sana? Ya, terpaksa saya menyenangi di sana itu sebab saya tidak pernah melihat matahari, salju aja yang ada di sana. Di Jepang. Ya, di Sapporo itu kan dekat dengan Pulau Sakhalin ya, yang bersengketa dengan Jepang dengan Rusia itu. Nih. Wow.
6 bulan di Jepang, kemudian balik lagi ke... balik ke Bali. Ya. Apa yang Om lakukan setelah itu, Om? Nah, setelah itu saya mencoba, ya. Artinya saya mempunyai ikrar pada saat itu, di waktu saya berada di Jepang, saya tahu kehidupan di Kuto itu seperti apa. Akhirnya saya tidak akan pernah menginjak Kuto lagi. Saya ingin hidup saya itu lebih ya lurus-lurus lah. Sebentar, Om berikrar waktu itu tidak menginjak Kuta. Iya. Tahun betul. berapa itu? Ya setelah datang dari Jepang. Jepang ya. Kenapa Om Ya, ya saya tahulah kehidupan Kuto pada saat itu. putus cinta di sana, tidak mau ke Kuta? Tidak. Gimana, Om? Ya, saya ingin hidup saya yang ya lurus-lurus, ingin bekerja dengan baik gitu. Ya, Itu setelah menjadi musisi berapa lama Om berpikiran demikian? ya dari berapa tahun itu, puluhan tahun, 15 tahun lebih. 15 tahun ya, Ya. berpikiran untuk hidup lurus. Lurus-lurus Tapi saja. sudah tato waktu itu? Sudah. Tatonya banyak sekali? Iya, Sudah bertato? sudah. Dan tidak mau berikrar ke Kuta lagi? Itu lagi pada saat itu nih. Nah, terus Ya. apa yang Om lakukan? Ya, saya mencoba mencari pekerjaan. Ya pada saat itu ya untunglah ada teman yang bekerja di Bank Dagang Bali pada saat itu. Saya ditawarin bekerja. Ya, terus saya bekerja di sana di Bank Dagang Bali sebentar. Oh, oke. Ya, dan saya menekuni pada saat itu juga ya olahraga bermain tenis. Ya, Olahraga bermain tenis, ya, bekerja di bank, Di bank ya. dan menikah. Oh, udah menikah. Sudah ya. menikah? Sudah pada saat itu. Oh, Ya. Om, istri orang mana waktu itu? Orang Bali. Orang Bali. Iya, orang Bali dari apa namanya itu ya, dari sekitar Tanah Lot, tapi beliau sudah meninggal. Oh, Ya. oke. Saya punya anak satu dari istri saya yang pertama. Ya, Dari istri pertama. iya. Om Riki istrinya berapa, Om? Maaf, Om. 3, Ada 3. ada 3 ya. Oke. Nah, sebentar, Om. Ya, Apa hal yang paling berkesan sebelum Om berikrar untuk tidak nyanyi di Kuta? ya saya ingin hidup lebih baik oleh karena ya. Hal yang paling Om senangi bernyanyi di Kuta itu apa, Om? Sebelum Om berikrar tidak mau ke Kuta. Waduh, itu terlalu gini itu. Apa namanya, aduh, susah lah untuk terlalu mistik, mengungkapkan Om. ya. Ya mistik lah ya. Lalu horor. Horor ya, aduh, sudah kehidupan di Kuto tuh kayak apa seperti dulu itu. Ya, jadi ya itulah. Saya mencoba hidup yang lebih baik. Nah terus saya berhenti bekerja di Bank Dagang Bali. Akhirnya ada tawaran saya bekerja di Bumi Putra Asuransi pada akhirnya. Oke. Nggih. Di Tabanan apa Di Tabanan. Oke. Nggih, di Tabanan itu selama 25 tahun kalau ya. Oh. Selama 25 tahun. Selama ya. 25 tahun Om bekerja di Bumi Tabanan, Putra. Di Bumi Putra nggih. Masih bernyanyi? Ya kadang-kadang. Kadang-kadang. Saja nggih. Kadang-kadang gitu. Ya. Padahal dunia nyanyi adalah dunia hobinya Om. Hobi saya nggih. Ya. Dan keinginan karena mau hidup. Ya, yang lebih ginilah. Yang lebih baik. Ya. Nah, setelah 25 tahun di Bumi Putra, Om kembali bernyanyi atau? Ya. Kembali saya bernyanyi pada tahun 1997. Saya diajak sama teman ke Kuta. Betapa terkejutnya saya nih. Tahun 97. Ya, terkejut saya melihat Kuta itu perubahannya sangat luar biasa. Om ke Kuta terakhir tahun 82 ya? Ya. Oke, Terus 97 ke ya, Kuta lagi. Kuta lagi, diajak sama teman. Saya terkejut melihat Kuta. Luar biasa sekali pembangunannya di sana sini. Kalau dulu tahun 70-an, 60-an itu kita di Kuta sepanjang mata memandang, ya pasti dah
pohon kelapa ya, Tegal. Sesudah itu ya sudah laut. Nah sekarang udah bangunan yang tinggi-tinggi gitu, luar biasa. Hotel Om ya? Hotel-hotel Tahun di mana-mana itu ya. Terus Om balik ke Kuta lagi, bernyanyi di sana lagi? Ya. Ya, Tahun saya bernyanyi 97. 97, ya saya coba ada teman menawarkan saya untuk bernyanyi kembali di sektor bar. Sektor bar. Ya, di depan Bali Beach itu. Oke, ya. Saya coba di sana ya. Di sana kira-kira ya sekitar 7 bulan di sana. Bernyanyi kembali di sana. Di Bali Beach Sanur Om? Nah, ya? Iya di Sanur. Di Sanur, di ya. sektor bar itu golf itu. Ya, Ya. betul. Kebetulan ya pada saat itu lagi gini. Lagi susah ekonomi, Ya, nggih. kembali bernyanyi. Nggih. Berarti waktu itu bernyanyi berdasarkan tuntutan hidup. Ya juga hobi juga pada saat itu sudah kembali. Ya, kembali menggeliat lagi untuk bernyanyi kembali. Di sektor itu kan lagunya pasti tidak rock dong Om? Ya, tidak rock, disesuaikan dengan ini sebab yang datang itu kan orang dinner, ya harus kita sesuaikan dengan lagu yang agak gini lah, yang mengiringi orang dinner gitu. Lagu-lagu pop slow gitu. Ya. Oke. Nggih. Wow. Berapa lama di sana? 7 bulan? Ya 7 bulan di sana. Itu kontrak sama sektornya apa? Sektor bar ya. Berarti Om kesana dengan grup band ya? Ya, copot-copotan semua itu. Kenapa nggak bikin grup band tetap Om? Ya, memang agak susah sedikit gitu membentuk grup band itu sebab itu mereka itu kan punya ego ya. Pemain-pemain itu semuanya punya ego. Paling-paling bisa bertahan itu hanya beberapa bulan aja. Nah kecuali umpamanya total kita bermain musik, mencari nafkah di sana, ya menyanyi di bar ya mungkin itu. Kalau tiang kan enggak, kalau saya kan enggak total bermain itu. Tapi sekarang banyak sekali ya anak-anak sekarang sudah sangat luar biasa disediakan oleh pariwisata tempat-tempat mereka untuk berkreasi, mengasah bakatnya, talentanya sekarang. Ya. Jadi luar biasa. Mereka hidup dari bermain musik. Yeah. Habis itu Om kemana? Dari sektor? Ya udah pulang. Tabanan lagi? Tabanan lagi. Ya bekerja lagi. Waktu itu saya masih bekerja di Bumi Putra. Oh. Ya masih. Nyambil ya. Ya. Wow. Om tidak sempat buat lagu berarti Om? Untuk rekaman? Saya sempat membuat lagu. Ada lagu Bali yang saya buat itu ada kira-kira bagian 8 itu. 8 lagu-lagu Bali. Ada 1 lagu blues ya. Itu kebetulan yang saya ajak itu adalah musisi beken ya. Yang sangat luar biasa sekali yang namanya Krishna Pendawa itu. Sama kakaknya Iwan. Ya, kebetulan dia punya studio di rumahnya di Tabanan. Saya coba rekaman di sana. Blues ya. Indonesia Barat apa? Belum ada Barat. Barat. Ya. Berapa lagu waktu itu? 1 lagu. Ya, 1 lagu. Dan itu direkam. Ada rekamannya ya. Sudah ada video klipnya? Belum. Belum ada. Berarti itu tahun? Itu tahun 2004 kalau nggak salah. 2004 ya. Iya, 2004. Lama udah itu. Udah lama ya. Iya. Dan Om masih kerja di Bumi Putra? Masih bekerja di Bumi Putra nih. Ya. Ini Om. Ya. Om musisi itu adalah hobi. Ya. Dari kecil menyenangi, menggeluti, melakoni, bahkan mengorbankan universitas tidak sampai tamat. Iya. Gara-gara menjalankan hobi. Ya. Kenapa Om pergi dari hobi yang Om sudah korbankan banyak hal itu untuk bekerja ke, anggaplah mohon maaf, di sektor yang lain, yang notabene apakah Om menyenangi di sana? Ya,
saya menyenangi oleh karena tuntutan. Ya pada Karena waktu tuntutan, itu ya kan sudah punya istri pada saat itu. Jadi istri itu menuntut kamu harus begini, ya bekerja begini, begini. Ya disuruh. Om, waktu itu seorang musisi hidupnya tidak menjanjikan? Sebenarnya menyanyikan, nah, tetapi saya pribadi tidak total bermain musik untuk untuk mencari kehidupan di musik itu, nggak total. Ya, Artinya hobinya Om musik, ya, lakonnya Om musik, jiwanya Om musik, ya. tetapi Om bekerja di luar itu berdasarkan tuntutan. Tuntutannya. Dan hasilnya Ya, kurang maksimal ya? kurang maksimal. Karena tidak pada berdasarkan hati nurani Om ya? Nih, Sahabat dunia, itu adalah sebuah pelajaran yang mesti kita petik. Apapun yang kita lakukan, ini adalah sebuah contoh kehidupan, berjalan, berproses, yang mana itu namanya tuntutan, yang itu namanya hobi. Memang itu adalah sebuah keadaan yang mesti kita harus jalani. Dan Om Riki ini, beliau punya karakter suara yang dimanapun nyanyi pasti rame. Akan tetapi karena tuntutan, beliau bekerja berdasarkan keadaan. Jadi saya kira pelajarannya adalah beranilah mengambil sebuah risiko untuk pada fokus akan satu hal Om ya. Karena kalau kita tidak fokus akan satu hal, maka hasil apapun yang kita lakoni kurang maksimal Om. pasti. Nih, ya pasti. Kalau seandainya waktu bisa diundur Om, apa yang akan Om lakukan? Ya, Seandainya waktu bisa diundur di tahun 82 waktu Om pulang dari Jepang. ya mungkin bisa gini, total bisa. Total di musik. Total bermain musik. Sebab itu juga menjanjikan itu. Sangat-sangat menjanjikan pada saat itu. Tamu-tamu itu ya dari mancanegara itu sangat-sangat ramai. Ya Bali itu sangat, wah, di mana-mana bar, restoran pasti ramai. Biasanya musisi tahun itu dengan kehidupan kute dan pergaulannya, lingkungannya, pasti pebisnis Om. Ya, Tidak berpikiran untuk saat itu berbisnis atau sedikit pun tidak tidak ada berpikir ke sana. Ada sih, tapi gimana ya, sudah memang nasib saya sudah seperti ini. Ya banyak teman-teman yang ya datang ke Kuto, ya mencoba kehidupan seperti itu, mencari jalan, dan mereka tuh banyak yang berhasil, banyak sekali. beliau ini hidup di Kute sebelum ada bangunan di tahun 58. Dah tahun 60-an, 70-an itu, 60-an. 80-an juga itu. Ya, masih itu. 60-an di Kute belum ada bangunan, masih sepi sekali, dan beliau sudah nyanyi di sana. Luar biasa Om. Om, sekarang ini kan banyak anak-anak muda kita yang hidupnya mereka bernyanyi, mereka bekerja, dan kehidupan mereka memang menjalankan hal yang setengah-setengah. Dan Om sudah berjalan bernyanyi lebih dari, kalau yang saya perhatikan, sekarang Om Riki umur 72 tahun. Dan bernyanyi dari SD kelas Kelas kini kelas 3 SD, kelas 4 tiga- SD ya. kelas 4 itu berarti umur 8 tahun itu. Iya, iya. Kalau dihitung-hitung Om sudah bernyanyi hampir dari 64 tahun. Iya. Beliau bernyanyi 64 tahun. Punya suara ciri khas yang bagus, di mana-mana nyanyi dengan penonton yang begitu ramai. Tetapi menurut beliau hal yang setengah-setengah tidak akan menghasilkan hal yang maksimal. Betul. Apa Om pesannya Om untuk generasi muda Ya. teman yang saat ini Om? Baik, terima kasih ya kepada generasi muda ya yang menekuni di bidang musik, yang mempunyai talenta. Kalau ingin mencari nafkah di musik itu harus total bermain musik. Apalagi sekarang zaman teknologi yang sangat maju, jangan lupa itu banyak kita di YouTube itu ya. Harus total itu. Jangan setengah-setengah. Jadi berbahagialah generasi muda sekarang itu, teknologi sangat maju sekali.
Tidak seperti saya dulu belajar, ya, bakat alam, ya, belajar gitar ya, jadi gini, kaset dengan tibenyahan kafe hancur, kaset itu bolak balik dulu itu. Nih. Sekarang sangat luar biasa canggih, dan anak-anak muda sekarang itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dan pesan saya, ayo, talenta Anda itu harus segera dimanfaatkan sebaik mungkin, ya, sehingga Anda itu betul-betul mampu menghasilkan sesuatu untuk menjadi seorang musisi. Tidak seperti saya. Sahabat dunia dan para generasi muda, Om Ricky ini adalah sebuah contoh selama 64 tahun mengabdikan dirinya di dunia musik, dan memang totalitas beliau bernyanyi, kemampuan dan suaranya sampai sekarang, dan saya ini adalah salah satu penggemarnya beliau. Dulu tanpa Om sadari, saya sering nonton Om nyanyi di mana. Ya, dan saya senang. Nah, ini adalah contoh sebuah perjalanan bila mana kita tidak berani memilih dalam sebuah kehidupan, dan kita tahu bahwa kehidupan yang kita pilih itu adalah sebuah risiko. Karena Om Ricky tidak mau mengambil risiko, dan beliau ingin mendapatkan semuanya dengan mengambil pekerjaan dan bermain musik, dan hasilnya ternyata tidak maksimal. Om. Tidak maksimal, sangat. Jadi beliau berpesan, apapun yang kita lakukan, fokus, berani mengambil risiko, dan beranilah memilih dalam kehidupan ini. Sahabat dunia, semoga bermanfaat, salam sehat, berbahagia. Om, terima kasih. Terima kasih. We are